Mereka nggak tahu itu pabrik apa, tapi yang jelas dari dalam sana terdengar suara mesin-mesin Wak lagi bekerja. Tapi anehnya Wak, dari jauh pabrik itu nampaknya gelap. Nah dia gelap macam nggak ada lampunya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Malam hari ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah horor Wawa part 218. Di video malam ini aku akan menceritakan kisah Wawa tentang ekspedisi tak kasat mata. Jadi ternyata nggak cuma kita manusia aja yang punya ekspedisi untuk ngirim dan juga nerima paket. Di alam gaibnya tanpa kita ketahui ternyata ada juga loh ekspedisi. Dari sini juga aku baru tahu kalau ternyata ada juga ekspedisi yang tugasnya mengirimkan barang ke daerah-daerah terpencil gitu, namanya ekspedisi perintis. Dikirimnya pakai pesawat nih. Nah, Wawa kita yang kisahnya akan aku ceritakan ini ternyata dia ini punya pengalaman horor yang berkaitan sama si ekspedisi perintis ini, Wak. Ketika dia mau ngirim barang ke pedalaman Papua, Wak, yang ada Wawa ini malah nyasar pula dia masuk ke ekspedisi dunia gaib. Kok bisa? Ini cerita lain daripada yang lain loh, Wak. Ya kan? Penasaran sama kisahnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang bernama Dwi dari Jayapura. Halo Dwi. By the way, Dwi ini cowok, Wak, ya. Cowok bukan cewek. Jadi Wak, ceritanya ibunya si Dwi ini adalah seorang distributor yang menyalurkan seragam ke berbagai sekolah yang ada di pedalaman Papua. Mulai dari seragam untuk SD, SMP, SMA, semua ya pokoknya mamanya ini. Nah, setiap satu semester sekali, Wak, biasanya vendor-vendor yang memproduksi seragam itu nantinya akan mengirimkan berkarung-karung seragam mereka ke rumahnya Dwi ini, Wak. Karena ibunya kayak pempulnya lah gitu. Nah, setelah itu ibunya pun nanti akan menyalurkan seragam-seragam tadi menggunakan ekspedisi pesawat perintis tadi tuh. Nah, FYI, Wak, pesawat perintis ini adalah angkutan dagang dengan rute penerbangan ke daerah-daerah terpencil. Biasanya ke lokasi-lokasi yang memang belum bisa diakses menggunakan transportasi darat. Jadi harus pakai udara. Inilah ekspedisi perintis nih kan. Lalu, pada bulan Januari tahun 2020 kemarin, Wak, kebetulan ibunya Dwi ini sedang mempersiapkan acara pernikahan. Mamanya Dwi mau nikah, Wak, gara-gara mamanya mau menikah lagi karena ayahnya si Dwi ini baru aja berpulang beberapa tahun yang lalu. Dan karena acara akad nikahnya akan diadakan di rumah, maka rumahnya Dwi ini kan harus segera dibersihkan kan, dan semua seragam-seragam memang sudah ada di sana yang udah menumpuk di situ pun harus segera didistribusikan. Ibunya bilang lah, "Nak, Dwi, ibu masih sibuk nih nyiapin acara besok. Bisa ibu minta tolong kamu buat ngantar seragam-seragam ini ke bandara, ke ekspedisi perintis sekarang juga. Cari ekspedisi perintis yang biasanya ibu pakai ya," kata si ibu. Nah, mendengar perintah ibunya itu Dwi ini sempat ragu sebenarnya, Wak, karena kan hari itu bertepatan dengan hari Minggu, which is hari ibadahnya masyarakat Jayapura yang mayoritasnya Kristen. Dan biasanya juga di hari Minggu itu, Wak, seluruh operasional toko tuh pada tutup semua. Dwi nanya lah kan sama mamanya, emang hari Minggu gini ada ekspedisi perintis yang buka ya, Bu? Biasanya sih tutup, Nak, tapi coba aja lah dulu ke bandara. Siapa tahu ada ekspedisi perintis lain yang tetap buka nih di hari Minggu, kata mamanya gitu kan. Nah lah tuh akhirnya Dwi pun mulailah mengangkut seragam-seragam itu menggunakan mobil. Tapi karena seragam yang diangkut itu lumayan banyak dan juga jarak dari rumah menuju ke bandara itu lumayan jauh, Wak, sekitar 15 km. Akhirnya Dwi ini memutuskan buat ngajak dua sahabatnya nih, namanya Thomas sama si Dian, biar bisa bantu-bantu dikit lah gitu kan. Dan sedikit informasi, Wak, Dian salah satu teman yang diajak ini adalah seorang indigo. Dia ini bisa melihat dan bahkan bisa berkomunikasi dengan hantu-hantu itu. Dan selain itu Dian ini juga punya sosok teman penjaga gitulah yang disebut si Irang. Ini penjaganya nggak nampak ya. Nah, lanjut lagi. Akhirnya udah tuh Dwi, Thomas sama Dian pun segeralah berangkat ke bandara bawa mobil tadi. Sesampainya di sana mereka pun langsung mengecek satu persatu ekspedisi perintis yang memang biasa digunakan sama ibunya Dwi. Tapi ternyata ya sesuai dengan dugaan Dwi tadi, Wak, pada saat itu semua ekspedisi perintis ini lagi tutup. Nah, terus kalau misalnya nggak ada ekspedisi yang buka, seragam-seragamnya mau dikirim pakai apa gitu kan. Nah, akhirnya di tengah-tengah kebingungan itu tanpa sengaja, Wak, mereka melihat ada seorang bapak-bapak nih yang sedang berdiri nggak jauh dari tempat mereka berdiri. Tanpa pikir panjang mereka pun langsung menghampiri si bapak-bapak itu dan berkata, "Pak, permisi Pak, maaf Pak, mau tanya, di sekitar sini ada ekspedisi perintis yang buka nggak Pak ya? Ini saya mau kirim barang nih Pak, soalnya penting kali," gitu. Mendengar pertanyaan itu tiba-tiba si bapak ini diangkat tangannya, Wak. Terus dia menunjuk ke arah jalan kecil yang memang nggak begitu jauh dari sana, dekat dari situ kan.
Coba kalian masuk ke jalan kecil itu, lurus terus sampai nanti kalian ketemu gereja. Nah dari gereja itu kalian belok kanan, nanti ada kok ekspedisi besar di sana, kata si bapak gitu. Nah mendengar jawaban si bapak, refleks Dwi, Thomas sama Dian pun langsung lah nengok ke arah yang dimaksud tadi itu kan. Dan ketika mereka melihat jalan itu, mereka tuh ngerasa heran karena ternyata jalannya itu kecil kali, bentuknya macam lorong yang hanya paling cuma mau dilintasi satu mobil aja lah gitu. Masa iya di ujung sana ada ekspedisi perintis? Bukannya ekspedisi perintis ini pasti butuh alat berat ya, atau bahkan forklift untuk bisa ngangkut-ngangkut barang. Emang muat kalau angkut-angkut barang lewat jalan sekecil ini? Pikir mereka. Berbagai pertanyaan berkecamuk lawak dalam benak mereka kan. Tapi karena pada saat itu nggak ada pilihan lain, akhirnya udah mereka bertiga ini pun sepakat untuk mengikuti saran dari si bapak itu. Si Dwi bilang, ya udahlah kalau gitu kami mau ke sana dulu Pak ya. Terima kasih Pak infonya gitu. Dah, bapak itu cuma ngangguk pelan aja Wak. Terus beranjak pergi nih bapaknya. Dah, tanpa membuang waktu lagi, Dwi, Thomas, Dian pun segeralah kembali ke mobil mereka untuk melanjutkan perjalanan ini. Dwi melajukan mobilnya memasuki jalan kecil itu. Semakin mereka masuk ke dalam, suasananya makin sepi. Kanan kirinya tuh cuma ada pohon-pohon lebat aja kayak gitu kan, Wak. Di situ Dwi bilang, jalannya betul lewat sini kah? Kok kita jadi masuk hutan nih? Kata Dwi kan. Thomas bilang, harusnya betul sih Wak lewat sini. Dari tadi kan bapaknya bilang lurus saja. Kalau jalan kita betul, pasti di depan kita ketemu gereja. Nanti baru belok kanan gitu kan. Dan setelah berkendara beberapa jauh, ternyata betul Wak. Dwi sama kawan-kawannya ini sampailah itu di persimpangan jalan yang di salah satu sisinya itu terdapat gereja. Akhirnya tanpa ragu Dwi pun belok lah kan, membelokkan mobilnya ke arah kanan sesuai dengan arahan dari si bapak tadi kan. Katanya kalau udah ketemu gereja suruh belok kanan, nanti adalah tuh ekspedisi gitu kan. Mereka teruslah itu menyusuri jalan kecil itu sampai akhirnya dari jauh nih, setelah belok dari jauh mereka nengok, wah ada bangunan besar macam kantor ekspedisi memang. Dan setelah jaraknya lumayan dekat, mereka bisa melihat dengan jelas lagi kalau ada plang nama kantor bertuliskan, ingat, Ekspedisi Puncak Asa. Ya, ini nama samaran ya by the way. Dwi itu ada kasih tahu sama aku, tapi udah aku samarin aja. Tapi pelang nama kantor tuh nampaknya usang kali Wak. Begitu juga dengan gerbangnya. Gerbangnya tinggi kali tapi bekarat. Sekilas kantor itu memang terlihat tidak meyakinkan Wak. Tapi karena pintu gerbangnya itu terbuka, alhasilnya udah mereka memutuskan untuk tetap masuk ke sana. Dwi bilang lagi, coba kita cek dalam aja lah dulu yuk. Dian, kok tunggu di mobil aja ya, biar aku sama Thomas yang turun gitu. Aku sama Thomas. Dwi sama Thomas yang turun. Dian yang indigo ini ya kan, dalam mobil. Dan by the way juga nih Wai, sepanjang perjalanan tadi sebelum sampai ini ya, entah kenapa Dian ini lebih memilih sering diam gitu loh Wak. Dia terus nunduk sambil main HP. Nah Dwi sama Thomas waktu itu mikir kalau si Dian ini diam gara-gara dia lagi ngegame, lagi main HP gitu kan. Dah pas mau turun pun dia masih sibuk main HP gitu. Makanya Dwi itu cuma ngajak si Thomas aja turun, biarlah Dian di mobil aja. Dah Dian tetap di mobil, Thomas sama si Dwi beranjak lah ini pergi menuju ke kantor ekspedisi ini kan. Nah karena gerbang kantor itu lumayan tinggi dan udah bekarat Wak, Dwi sama si Thomas ini agak kesulitan waktu ngebuka itu. Mereka sama-sama ngedorong gerbang itu sekuat tenaga sampai akhirnya gerbang itu pun terbuka lebar. Dwi sama Thomas mulailah itu berjalan masuk ke dalam kan. Dan dari pertama kali mereka melangkahkan kaki ke sana Wak, layout tempatnya tuh kurang lebih kayak gini. Di sisi kiri kantor ada mes karyawan gitu, 2 lantai. Itu ada pintu-pintu gitu, macam kamar-kamar lah. Nah di ujung mes itu ada bangunan yang terpisah yang merupakan gedung utama dari kantor ekspedisi ini. Untuk menuju ke gedung itu Wak, si Dwi sama si Thomas ini harus ngelewatin lahan kosong yang tepat berada di depan mes. Ya, jadi kurang lebih kayak gitulah. Ini mes, ada lahan kosong, gedung ekspedisinya agak jalan sedikit ke depan. Nah, disusuri lah sama mereka kan. Nah, waktu si Dwi sama Thomas berjalan melewati lahan kosong untuk menuju ke kantor utama tadi Wak, tanpa sengaja mereka nengok ada seorang bapak-bapak lagi berdiri gitu di lantai mes, lantai 2. Tapi bapak-bapak tuh berdiri kayak lagi nyamping gitu Wak, sambil ngerokok dengan pandangan mata yang kosong macam lagi ngelamun gitu lah. Karena udah nengok orang yang pertama, Dwi sama Thomas berteriak lah ke bapak itu, Pak, permisi Pak, kami mau kirim barang, kantor ekspedisinya buka Pak, kata si Dwi kan. Dikasih pertanyaan itu bapak tuh diam aja Wak, dan tanpa mengubah posisinya sedikit pun tetap tegak gini ya ngerokok gitu kan. Dwi Thomas manggil lagi, Pak, permisi Pak, maaf, kantor ekspedisinya buka nggak Pak ya, kata gitu. Lagi-lagi bapak itu hanya diam Wak, sambil terus ngerokok lagi. Dwi pun bilang sama Thomas, bapak tuh dari tadi diam aja, dia nggak dengar suara kita apa ya? Kayaknya iya Wak, bapak tuh lagi ngelamun tuh, kok tengok aja tatapannya macam kosong, kata si Thomas. Ya udahlah, baikan aja lah, kita langsung aja lah coba cek langsung ke kantornya gitu.
Dwi sama si Thomas pun berjalan lagi lah menuju ke kantor. Dibiarinnya lah bapak itu kan. Dan ketika jarak mereka semakin dekat dengan si gedung kantor itu, Wak, Dwi sama Thomas tuh lagi-lagi dibuat bingung karena teras kantor tuh nampaknya berantakan kali, Wak. Macam habis kebakaran. Ya, di sana ada tuh banyak sampah-sampah kertas karton, beserak-beserak di situ, dan beberapa sisi temboknya juga ada yang macam hangus gitu loh. Dan selain itu, Dwi sama Thomas juga baru sadar kalau dari tadi mereka tuh nggak melihat ada satupun orang atau satupun motor atau mobil yang terparkir di sana. Ini karyawannya nggak ada yang bawa kendaraan kah di sini? Kok sepi kali? Kan pun ada bapaknya kan, maka dipikir kok bapak tuh masuk ke sini pakai apa gitu. Satu-satunya orang yang mereka lihat memang cuma bapak-bapak tadi yang rokok di lantai 2 mes tuh lah, Wak. Selebihnya mereka nggak ketemu orang siapa-siapa lagi, nggak ada. Semua keanehan itu pun bikin Dwi sama si Thomas jadi ragu lah. Tapi ketika mereka memperhatikan bangunan kantor itu dengan lebih detail lagi, dari jendela kantor, Wak, mereka bisa lihat kalau ternyata situasi di dalam kantor tadi kan mereka masih di luar kan, masih agak-agak belum terlalu dekat lah gitu, masih di luar. Tapi kalau di situasi di dalam kantor itu terang, rapi, Wak, bertolak belakang kali lah sama suasana di teras yang berantakan macam habis kebakaran tadi. Dari jendela itu Dwi sama Thomas juga bisa melihat kalau di dalam kantor ada satu meja yang atasnya ada laptop, Wak. Laptopnya pun juga menyala. Layar laptop itu menampilkan halaman Excel. Nah, itu laptopnya nyala tuh, kata si Dwi kan. Berarti betul nih, ini kantor nih ada orang harusnya. Pasti ada petugas yang berjaga di sini, kata si Dwi. Dwi sama Thomas pun mempercepatlah langkah mereka, dan sesampainya di teras kantor, mereka teriak. Mereka nggak langsung masuk di teras kantor berserakan tuh lah. Permisi, mau kirim barang, kata mereka gitu kan. Hening, Wak, nggak ada yang jawab dari dalam. Permisi, mau kirim barang, kata mereka lagi. Dikencangkan lagi suaranya. Suasananya masih tetap hening, Wak, nggak ada satupun yang ngejawab nih. Di situ Dwi sama Thomas nggak nyerah, Wak, tetap permisi gitu kan, manggil petugas yang ada dalam kantor tuh. Dan setelah sampai setengah jam, Wak, setengah jam mereka berdiri di situ tuh, nunggu tuh. Anehnya tetap nggak ada satupun orang yang keluar dan menemui mereka gitu loh. Baik dari kantor ataupun dari sisi manapun nggak ada. Akhirnya karena nggak ada yang respon, Dwi bilang lah ke Thomas, ini kayaknya memang nggak ada orang lah ini. Kita balik aja lah yuk. Pun ini memang hari Minggu, mungkin memang tutup kantor ini. Ini mungkin bukan orang yang kerja di sini gitu kan. Udah lah, balik aja, kasihan pula si dia nunggu di mobil sendirian. Iya ya, Wak, ya kayak memang nggak ada orangnya. Udah lah yuk, balik aja, kata si Thomas. Udah lah, si Dwi sama Thomas pun balik badan lah ini kan, mau beranjak pergi. Terus, Wak, barulah paling beberapa langkah, cuma kayak 3 langkah gitu. Dwi sama Thomas dibuat kaget, Wak, karena mereka dengar ada suara berisik dari arah belakang. Tapi bukan suara orang, suara berisik lah gitu. Suara itu refleks bikin mereka nengok lagi lah ke belakang kan. Dan disitulah pandangan mereka langsung tertuju ke sebuah jalan kecil, Wak, macam gang kecil yang tepat berada di samping kantor. Jadi di samping kantor itu ternyata ada jalan kecil. Nah, sumber suaranya tuh kayak dari situ gitu. Akhirnya dengan keheranan si Dwi bilang, loh ternyata ada jalan kecil ya di situ. Itu tuh jalan tuh ngarah kemana ya? Wak, iya ding. Kalau dilihat-lihat kayaknya ngarah ke belakang kantor tuh. Suara-suara berisik itu juga kayak dari sana. Ayo kita cek aja sana, siapa tahu ada orang, kata si Thomas. Dengan berhati-hati Dwi sama Thomas mulailah itu, Wak, disusurinya lah jalan kecil yang ada di samping kantor tuh kan. Ternyata sesuai dugaan, jalan itu memang mengarah ke belakang kantor ekspedisi itu. Dan sesampainya mereka di sana, Dwi sama Thomas nengok, Wak, tepat di belakang bangunan kantor ini ada gedung pabrik besar kali. Mereka nggak tahu itu pabrik apa, tapi yang jelas dari dalam sana terdengar suara mesin-mesin, Wak, lagi bekerja. Itulah suara berisik, itu suara dari dalam itu. Tapi anehnya, Wak, dari jauh pabrik itu nampaknya gelap. Nah, dia gelap macam nggak ada lampunya. Dan lagi-lagi kami sama sekali nggak nengok ada satu orang pun di sana. Kata Dwi kayak gitu kan. Keberadaan pabrik itu pun bikin si Dwi punya perasaan nggak enak, Wak. Tapi berbeda dari Dwi yang udah mulai ngerasa was-was nih, di sisi lain Thomas kawannya ini malah penasaran. Dia malah mulai berjalan duluan nih masuk ke dalam pabrik itu. Di situ refleks si Dwi langsung ditarik baju si Thomas. Kamu mana? Aku mau masuk ke pabrik itu. Jangan. Lah kenapa, Wak? Pasti ada orang di dalamnya. Orang mesin-mesinnya hidup kok. Thomas, coba kau sadar. Ini semua udah nggak masuk akal. Aku nggak ngerasa ada yang aneh sama kantor nih. Perasaan aku udah mulai nggak enak nih. Ayolah, udahlah kita balik aja lah yuk, kata gitu kan. Iya ya, Wak, ya. Ayolah gitu. Dengan langkah tergesa-gesa, Dwi sama Thomas pun berjalan, Wak, menjauhi pabrik itu kan. Balik lagi nih ke jalan kecil tadi. Nah, anehnya semakin jauh mereka berjalan, Wak, semakin jauh menjauhi si pabrik itu, suara mesin-mesin tadi terdengar makin kencang, Nat, kata si Dwi. Makin panik, makin ketakutan. Kami cepatin lagi
langkah kami kan buat pergi menjauh dari sana tuh. Nah kan jalan nah waktu mau berbelok untuk membelok buat balik ke mobil, di situ langkah mereka tiba-tiba terhenti karena mereka melihat ada satu motor jadul yang terparkir di situ. Padahal kan tadi nggak ada satupun kendaraan yang parkir di situ kan. Wah, sejak kapan motor ini datang dan siapa pengendaranya gitu kan. Dwi sama si Thomas pun berdirilah mematung nih. Motor, diperhatikan lah motor itu sama mereka kan. Dan ternyata itu adalah motor Satria warna putih dengan plat DS. Nah, FYI buat kalian yang belum tahu, plat DS itu memang nomor kendaraan yang dipakai dari daerah Papua bagian barat memang, Wak. Tapi sejak tahun 2016 nomor plat itu udah diganti jadi PA. Nah, kejadian ini kan terjadi tahun 2020 kan. Harusnya udah nggak ada lagi tuh motor di sana yang pakai plat DS. Ini plat DS nih, plat lama nih. Dwi sama Thomas terus dipandanginya motor Satria putih itu kan. Ini motor siapa nih? Heran mereka, Wak. Lalu beberapa saat kemudian tiba-tiba muncullah ini seorang laki-laki, ya kan. Tegurnya mereka. Laki-laki tuh bilang, "Kalian lagi ngapain? Kok kelihatan bingung?" Nah, teguran itu membuat Dwi sama si Thomas kaget juga nih. Sambil berusaha setenang mungkin kami bilang, "Oh, ini Pak, kami mau kirim barang. Kata di sini ada ekspedisi pengiriman barang ya," kata si Dwi. Nah, dengar hal itu si laki-laki ini cuma tersenyum aja sambil menatap Dwi sama si Thomas. Makin lama senyumannya makin nyeri nggak enak dia. Kayak gitu, gak dijawabnya pertanyaan si Thomas. Di Dwi itu, Wak. Dia makin gitu. Aneh gak sih? Serem gak sih, Wak, kayak gitu? Ya, gak macam-macam, gak muka-mukanya terbakar, enggak. Ditanya kayak gitu tuh. Terus tiba-tiba laki-laki tuh bilang, "Cepat kalian keluar dari sini. Di pinggir jalan sana ada ekspedisi lain yang masih buka. Lebih baik kalian ke sana aja," kata si bapak ini kan. Di situ, "Oh iya Pak, siap." Mengangguk aja sih mereka kan, udah nggak enak nih. Ya Allah gitu. Dah, kasih apa ya? Balik kami ya. Lalu dengan gerakan cepat mereka pun langsung lari kami tuh birit-birit. Nah, dia kami tinggalkanlah tempat itu. Sesampai di pintu gerbang kantor, Wak, entah kenapa pintu tuh berat kali, nggak macam waktu pertama kali masuk tuh loh, Wak. Berat kali kan. Dengan panik Dwi sama Thomas pun mengerahkan seluruh tenaga kami lah gitu untuk bisa mendorong pintu itu. Nah, dan setelah pintu itu berhasil terbuka, mereka pun langsunglah masuk ke dalam mobil. Nah, ketika Dwi sama Thomas sudah berada di dalam mobil, Wak, mereka nengok si Dian ini pucat, Wak. Pucat berkeringat. Karena khawatir Dian ini kenapa-napa, nanyalah mereka, kenapa kok pucat kali, kok sakit kah? Bukannya menjawab pertanyaan Dwi dan Thomas, Wak, di situ Dian cuma bilang, ayo jalan, jangan lama-lama di sini, perasaan aku nggak enak, aduh merinding aku. Perasaan aku nggak enak, katanya. Kenapa ada apa? Udah jalan aja dulu, nanti aja ceritanya, kata gitu. Dwi yang pada saat itu juga udah ketakutan, langsung itu melajukan mobilnya dari sana kan, Wak. Dan setelah berkendara beberapa jauh, Dwi pun kembali lagi menanyakan pertanyaan yang sama Dian. Dian, kenapa Yan? Ku bebe aja kan Yan? Kenapa di sana tadi ada apa? Kata gitu kan. Nah, karena kan mereka tahu si Dian ini indigo kan, jadi bisa kemungkinan Dian ini tahu sesuatu nih. Tapi di situ Dian belum mau jawab, Wak. Udah nanti aja, perasaan aku masih nggak enak ini. Kalau udah di jalan besar kita berhenti ya. Kata siapa? Kata si Dian kan. Nah, untungnya, Wak, mereka bisa keluar dari sana. Pas udah keluar, sudah nyampe di jalan besar nih, kebetulan nggak jauh dari sana ada macam warung kecil gitu, Wak. Mampirlah mereka ke sana kan buat beli minum. Lalu setelah situasi sudah mulai tenang, mereka udah mulai agak melepaskan ketegangan tadi tuh. Disitulah akhirnya Dian buka suara, Wak. Tapi pertamanya kami dulu dimarahin sama dia. Dia bilang, "Kalian ini kenapa sih kok tega ninggalin aku di mobil? Aku ketakutan loh, tapi malah kalian pergi," kata dia kayak gitu. Tuh ya terkejut lah kami, loh tega gimana nih, kami tuh ninggalin kau di mobil gegara dari tadi sepanjang perjalanan tuh kau asik main HP aja. Kau main game kan? Main game apa? Kata Dian. Main game apa? Tadi waktu kalian turun, Wak, aku sama sekali nggak bisa ngomong, mulut aku dibekap sama makhluk-makhluk yang ada di situ. Aku mau ngelarang kalian supaya nggak masuk, tapi suaraku tuh nggak bisa keluar, kata si Dian. Astagfirullahaladzim, yang mana lah kami tahu? Yang kami tengok ya aku main HP. Emang kenapa Yan? Kenapa? Itu tadi tempat tuh kenapa? Apa yang gue nengok? Dian sempat terdiam bentar tuh, Wak, sambil beberapa kali menghembuskan nafas berat. Lalu sesaat kemudian dia pun mulailah menceritakan semua. Tercopot. Jadi ceritanya nih, Wak, ya. Ini cerita dari POV-nya Dian, Wak, ya. Jadi pada saat mobil mereka ini mulai mendekati kantor ekspedisi tadi, Wak, tiba-tiba dia nih nengok ada banyak kali makhluk astral yang berdatangan dan mengerubuni mobil mereka. Ada pocong, Wak, ada kuntilanak, ada genderuwo, bentuknya macam-macam.
ngerubuni nih. Nah, lama-kelamaan sosok-sosok itu pun juga sudah mulai masuk nih ke dalam mobil dan membekap mulutnya si Dian, Wak. Dian ini nggak bisa berbicara sama sekali, Wak, sehingga di sepanjang perjalanan itulah kenapa dia itu diam aja, ditutup mulutnya sama hantu. Tapi ini tengok kawannya dia main HP, padahal itu lagi dibekap, Wak. Nah, terus waktu Dwi sama si Thomas ini turun dari mobil kan dan membuka gerbang kantor ekspedisi tadi, Wak, yang Dian lihat adalah Dwi sama Thomas lagi dorong rumput tinggi tuh yang lagi dorong. Set, bukan gerbang besi, Wak. Jadi gerbang besi bekarat berukuran besar yang tinggi kali itu Nadia sebetulnya nggak ada, kata si Dwi, Wak. Jadi saat itu mereka bertiga sedang dijebak dan dibawa masuk ke dunia lain, which is ke dunianya hantu, tuh dunia mereka tuh. Di situ kan dia lagi macam dikepit sama si hantu-hantu nih kan. Dia cuma bisa berdoa dalam hati semoga mereka berdua kawan-kawan ini selamat. Sampai akhirnya si Ireng, masih ingat kalian si Ireng sosok teman penjaganya dia nih, datang, Wak. Datang, dibantunya lah siapa nih Dian untuk ngusir sosok-sosok itu. Akhirnya si Dian udah nggak dibekap lagi tuh dan dia bisa bicara. Tapi dia masih terperangkap dalam mobil, Wak. Gegara di saat yang sama si Dian ini masih nengok sosok-sosok tadi itu masih macam rame katanya, rame ngerubungi mobilnya dari luar gitu. Jadi mobil itu macam dikepung, nggak bisa bikin si Dian ini keluar, Wak. Kebayang kalian kan? Nah, jadi di situ Dian tuh nggak bisa keluar buat ngasih tahu Dwi sama Thomas tentang apa yang dia lihat. Kalau dia nekat keluar mobil, Wak, bisa jadi ya mereka malah terjebak semuanya tuh di dunia tuh selamanya gitu loh. Akhirnya dengan perasaan cemas, Dian pun teruslah itu menunggu si Dwi sama si Thomas itu sampai balik kan. Tapi ditunggu sampai 2 jam ya. 2 jam lamanya mereka nggak balik-balik juga. 2 jam loh, Wak. Padahal apa tadi yang aku sama Dwi rasa aku sama Thomas rasa itu udah dia paling cuma setengah jaman lah kami di dalam tuh. Tapi di dunia nyata Dian tuh ngerasa 2 jam kalian di dalam. Nah, karena khawatir Dwi sama si Thomas ini kenapa-napa, Dian pun bilang lah ke si penjaganya ini, kau jemput temanku di dalam sana. Aku takut mereka nggak bisa balik. Si Ireng jawab, aku di sini aja. Tugasku kan buat jagain kamu, katanya. Udah, insya Allah aku bisa jaga diri. Tolonglah aku selamatkanlah mereka dulu. Itu kawan-kawan aku, mereka sahabat aku, kata gitu. Nggak bisa, tolonglah gitu kan. Pokoknya beberapa kali gitu dipujuk berkali-kali sama si Dian kan. Akhirnya si Ireng pun mau keluar buat nyelamatin Dwi sama si Thomas. Nah, masih ingat kalian dengan laki-laki yang tiba-tiba negur si Dwi sama si Thomas waktu ada di dalam tadi tuh, yang waktu mereka lagi bengong ngeliatin satria putih tuh, ternyata si bapak-bapak yang itu tadi itu jelmaannya si Ireng, Wak. Si Ireng sedang memperingatkan Dwi sama Thomas untuk pergi dari sana. Itulah dia yang ditengok sama Dian, Wak. Itu diceritakan sama si Dian nih. Dwi sama Thomas yang nyimak cerita itu cuma bisa terduduk lemas saja kami, Nadia. Mereka bilang, jadi yang nyuruh kita buat segera pergi itu si Ireng, Wak. Terus semua yang kami tengok, yang dari tadi yang kita lihat itu sebenarnya nggak nyata. Iya, Wak. Semua yang ada di kantor ekspedisi itu nggak nyata. Semua aktivitas yang kalian lihat di sana itu adalah di dunianya mereka. Astagfirullahaladzim, untung kita selamat ya. Terus gimana nasib seragam-seragamnya? Harus dikirim hari ini, Wak. Kasihan orang pada nunggu-nunggu juga seragam itu datang ke beberapa tempat kan, Wak. Ya udahlah, kita cari aja ekspedisi yang masih buka. Tapi yang dekat jalan besar ya, nggak usah masuk-masuk hutan lagi, kata si Dian. Insya Allah nanti ketemu gitu. Dah nih. Beberapa saat kemudian, Wak, Dwi, Thomas, dan Dian pun kembali lagi masuk ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanan mereka. Di situ mereka sempat tuh beberapa kali bertanyalah ke warga setempat tentang kantor ekspedisi yang masih buka. Sampai akhirnya ada, Wak, satu orang warga di sana yang bilang, cari ekspedisi perintis ya? Udah kalian tinggal lurus aja ngikutin jalan ini, nanti ketemu kok kantornya sebelah kanan, katanya. Udah lah tuh, Dwi pun melajukan lagi mobilnya ke arah yang ditunjuk sama si warga tadi. Ini warga betulan, Wak. Lalu sesampainya di lokasi yang dimaksud, mereka bertiga pun langsung merasa lega karena di situ betulan memang ada ekspedisi perintis yang masih buka. Lokasinya juga ada di pinggir jalan besar, Wak. Di sana juga ramai tuh, ada aktivitas para karyawan yang lagi lalu lalang, bawa alat berat yang juga mengangkut barang-barang ya. Berarti nyata ini kan. Mereka nggak lagi masuk ke dunia gaib macam tadi tuh. Nah, akhirnya tanpa ragu mereka bertiga pun mulailah berjalan masuk ke kantor bertiga nih, nggak cuma berdua aja. Tapi tepat ketika mereka sampai di depan kantor, Wak, di situ lagi-lagi langkah kami terhenti, Nat. Gara apa Nadi ketemu sini tuh? Enggak, karena di situ mereka melihat ada plang nama kantor bertuliskan Ekspedisi Puncak Asa. Ekspedisi, nama ekspedisinya sama persis seperti ekspedisi tak kasat mata yang mereka datangin. Ekspedisi Puncak Asa. Nengok plang itu mematung lah aku sama si Thomas, Nat. Bingung lah kami. Jangan-jangan ini betul nggak nih ya? Terus nggak lama kemudian ada nih seorang petugas yang datang negur mereka. Halo, ada yang bisa saya bantu? Dengan terbata-bata mereka jawab, Pak, ini kami
mau ngirim barang. Oh tentu bisa dong, kan kantor ekspedisi ini buka. Mari saya bantu, kata si bapak ini. Dan tuh akhirnya seragam-seragam yang mereka bawa ini akhirnya bisa lah itu didistribusikan pada hari itu juga. Betul lah ini ekspedisi itu. Sembari para petugas ekspedisi mempersiapkan pengiriman ini, disitulah Dwi, Thomas, Dian berceritalah tentang kejadian yang mereka alami tadi ke si karyawan ini. Mereka bilang, untung ekspedisi ini buka Pak ya. Tadi kami udah muter-muter di sekitar bandara tuh, tapi ekspedisinya pada tutup semua. Bahkan kami sampai datang ke ekspedisi yang ada dalam hutan tuh Pak, tapi ternyata tutup juga kata mereka. Itu basa-basi pertama tuh. Nah mendengar cerita itu kaget si bapak ini. Hah? Ekspedisi dalam hutan? Iya Pak, nama ekspedisinya juga sama-sama ekspedisi Puncak Asa kok Pak. Bangunannya besar Pak, tapi lokasinya agak masuk tuh ke jalan kecil dalam hutan gitu kayak gitu. Dipancing nih Wak sama mereka. Nah mendengar hal itu tiba-tiba si bapak petugas tadi pun langsung membelalakkan kedua matanya. Hah? Bukannya di sana udah nggak ada ekspedisi ya? Setahu saya dulu tuh di hutan itu memang ada Pak kantor ekspedisi. Tapi 10 tahun yang lalu kantornya kebakaran. Parah kali memang kebakaran yang sampai menelan korban jiwa loh Dek. Dan sejak saat itu ekspedisi itu ditutup permanen. Nah kalau sekarang satu-satunya ekspedisi Puncak Asa ya cuman kantor ini aja. Itu kata si bapak tuh. Oh dengar cerita itu kami bertiga melongo lah. Apa yang diceritakan sama bapak petugas itu seolah-olah kan mengkonfirmasikan bahwa memang betul tuh dalam kantor ekspedisi yang mereka datangi tadi itu ya udah memang ekspedisi gaib. Tapi di sini nih masih ada satu pertanyaan yang belum terjawab Wak. Kenapa nama ekspedisi gaib tadi itu sama persis dengan nama ekspedisi yang sedang mereka datangi ini, ya kan? Sama-sama ekspedisi Puncak Asa. Dwi, Thomas sama si Dian waktu itu memang merasa sungkan gitu Wak, untuk menanyakan hal itu ke si bapak ini. Tapi dari cerita yang si bapak sampaikan, sepertinya ya Nat, ini kata Dwi ya, sepertinya ini adalah ekspedisi yang sama Wak. Setelah 10 tahun lalu mengalami kebakaran dan ditutup permanen, ekspedisi Puncak Asa ini pun akhirnya pindahlah ke lokasi yang baru, yaitu di lokasi yang sekarang didatangi sama Dwi dan kawan-kawan pada saat mengirim si seragam ini. Tapi untuk hal ini Dwi itu belum bisa memastikan ya Wak ya, dugaannya itu benar apa enggak, baru dugaannya aja. Adalah tuh kan, setelah semua urusan di kantor ekspedisi itu selesai Wak, Dwi, Thomas, Dian bergegas lah balik ya kan. Belum selesai nih ceritanya nih. Nah pada saat mereka berjalan menuju mobil, waktu baru mau masuk mobil, lagi-lagi mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di mana tepat di samping mobil kami, nah, di samping mobilku, di situ mereka melihat dengan jelas ada motor jadul Satria putih dengan plat DS, terus ada nomornya. Plat yang satu berinding. Plat yang sama persis dengan motor yang mereka tengok di ekspedisi gaib tadi terparkir di samping mobil aku, Nat. Sejak kapan motornya ada di sini? Ini motor yang kita tengok tadi kan, Thomas, kata si Dwi kan. Iya betul, aku ingat kali platnya. Ini nih Wak. Nah kalau semua yang kita tengok tadi tuh gaib, berarti motornya nyata nih. Nah di tengah kebingungan itu si Thomas refleks ditempel kan kakinya ke knalpot motor tuh Pak. Di situ tuh si Thomas ini macam mau ngecek kalau knalpotnya panas berarti motor ini baru aja dipakai kan. Dan kemungkinan besar pengendaranya adalah manusia asli yang memang juga lagi berada di situ bersama mereka. Tapi kalau misalnya knalpotnya dingin nih, nah itu kami udah nggak tahu lagi dan mau komen apa gitu kan. Nah, terus udah nih setelah si Thomas betulan ditempel kan kaki itu ke knalpot motor kan Wak. Bisa kalian tebak apa yang dirasain? Dingin Wak, dingin kali bahkan. Seolah-olah yang nggak pernah digunakan sama sekali gitu loh. Nah kok bisa dan entah, nggak tahu aku, nggak tahu juga si Dwi Wak. Di situ rasanya aku sama Thomas ini pengen masuk lagi ke dalam kantor ekspedisi itu langsung nanya ke karyawan, di siapa nih motor siapa nih, pengen nanya kayak gitu. Tanya lah Wak, cuma aku tanya gitu kata si Dwi untuk mengkonfirmasi kan. Tapi belum sempat hal itu terrealisasikan langsung ditahan sama sama Dian. Udah, kalian nggak usah lagi kepo-kepo soal hal-hal kayak gini. Ingat Wak, masih baik kita nih semua selamat, nggak usah cari-cari tahu lagi. Dah lah, balik aja kita sekarang kata si Dian. Tapi betul juga Nat apa dikatain si Dian, kata si Dwi kan betul juga, nanti dibanding macam-macam pula kami. Apa kau mau tahu aja kau, kata si hantu tuh bagaimana? Akhirnya Dwi sama Thomas pun memendam rasa penasaran mereka dan memutuskan untuk pulang pada saat itu juga. Sampai hari ini mereka masih nggak tahu Wak, motor itu punya siapa. Dwi juga pernah tuh berniat ingin mengecek kembali ke lokasi ekspedisi gaib yang pernah mereka datangi itu Wak. Tapi lagi dan lagi dia diingatkan lagi sama teman-temannya ini untuk udah nggak usah kau cari tahu lebih lanjut lagi tentang hal ini. Kalau udah selamat ya udah nggak usah balik ke sana lagi kata mereka. Gitu. Jadi itu tadi Wak kisah tentang pengalaman Dwi dan teman-temannya saat masuk ekspedisi gaib atau ekspedisi tak kasat mata. Aku pengen tahu nih menurut kalian aja, kita berandai-andai aja Wak, motor Satria putih itu milik siapa? Terus ini loh, masih ingat kalian bapak-bapak yang pertama kali ngarahin mereka masuk ke ekspedisi gaib tuh? Itu tuh manusia apa bukan ya? Dwi juga nggak tahu tuh kamennya dia. Tapi yang tiga-tiganya nengok. Terus sama bapak-bapak yang ngerokok di lantai 2 mes karyawan tuh. Mungkin dia salah satu korban yang meninggal di kantor kebakaran mungkin ya.
Iya, aku nggak tahu, Wak. Ya Allah, seremnya lain kan. Ada ekspedisi tak kasat mata, wah, Masya Allah. Terus yang pabrik di belakang tuh, pabrik apa ya? Itulah kan, Wak, ya. Memang kadang cerita horor tuh nggak ada penjelasannya. Ya memang udah horornya bagian depannya aja. Kami nggak ada nyari sampai selak beluk juga. Nah, dia dapat selak beluk ya, alhamdulillah, baik, syukur gitu kan. Kalau nggak ada ya udah, gini aja udah seram kali. Buat kalian juga pengen berbagi kisah horor kalian boleh langsung kirimin aja kisahnya ke email kisahhororwawa@gmail.com, sertakan subjeknya dengan judul kisahnya, dan juga jangan lupa sertain nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya kalian nanti gampang kami hubungin kalau misalnya kisah kalian di-up di video selanjutnya. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Terima kasih banyak super thanks-nya. Terima kasih banyak yang sudah join membership. Kalau misalnya kalian punya ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya, kalian bisa langsung klik aja linknya ada di description box. Dan juga jangan lupa untuk nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Tanpa cut closing terbaru aku, mantap. Bye. Apa habis nih? Oh, udah.